Halo, kedengaran? Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian perkenalan tadi. Kita sudah banyak mendengarkan dari pembahasan dari Pak Ketua Komisi 7 DPR RI, sejawat saya Pak Sugeng, lalu dari Women in Nuclear. Lalu pembicara pertama tadi Pak Dr. Israel, ya. Nah, izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makalah politik energi menuju net zero emisi. Indonesia wajib membangun PLTN. Ya, untuk memperjelas wajibnya ini wajib ada kol-kolahnya. Ya, begini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sejarah perjalanan cita-cita atau mimpi untuk mempunyai PLTN Indonesia ini. Ada sejarahnya, bahwa keputusan politik untuk membangun PLTN dimulai dari, kalau saya lihat, dimulai dari cita-cita atau mimpi besar Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Sekitar tahun 50-an, pada waktu beliau diundang menghadiri peresmian PLTN pertama di USSR, sekarang Rusia, di pinggir kota Moskow. Ya, itu PLTN pertama yang beliau saksikan. Nah, kita tahu bahwa sekitar tahun 50-an itu tidak lama ya setelah bom atom Hiroshima Nagasaki yang dijatuhkan oleh Amerika itu menimbulkan gejolak luar biasa. Dunia sadar bahwa nuklir itu luar biasa dahsyatnya. Kata-kata nuklir itu, ya, orang sebut nuklir ingat Hiroshima dan Nagasaki. Ya, itu kerjaannya Amerika. Ya, sehingga sekutu itu menang dalam Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, era 1950-an itu boleh dibilang awal dari Perang Dingin antara blok barat sama blok timur. Ya. Nah, Perang Dingin ini memicu persaingan di bidang persenjataan, senjata nuklir. Yang ditakutkan itu ya pastinya sudah ada dua yang sudah terbukti bahwa tenaga nuklir itu dahsyat sekali. Nah, sekarang blok barat, blok timur itu berlomba-lomba memperbanyak senjata berbasis nuklir. Soalnya apa? Soalnya pembangunan PLTN itu ada mengeluarkan limbah, antara lain plutonium yang bisa dijadikan bahan baku untuk membuat bom nuklir. Jadi kalau kita lihat peta siapa yang punya PLTN terbanyak itu Amerika Serikat, ya, Prancis, ya. Karena apa? Ya, memanfaatkanlah sumber energi nuklir yang berasal dari uranium, thorium ini untuk membangun sekaligus dua sasaran. Membangun PLTN, ya. Lalu PLTN-nya itu ada mengeluarkan limbah plutonium yang bisa dijadikan bahan baku senjata nuklir. Ya. Nah, ini mempercepat pembangunan PLTN di negara-negara blok barat dan blok timur yang punya kemampuan untuk membangun PLTN. Jadi PLTN ada, pembangunan kepemilikan senjata berbasis nuklir tambah kuat, tambah banyak. Nah, itu yang terjadi, ya. Nah,
Jadi yang terjadi sambil membangun PLTN, sambil memperoleh persenjataan berbasis nuklir. Ya. Nah, kita Indonesia, kita yakin mimpi Presiden pertama RI itu adalah mimpi untuk memanfaatkan nuklir untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, untuk PLTN. Ya, PLTN yang bisa menghasilkan listrik. Jadi bukan ditujukan untuk membuat senjata nuklir, ya, karena kita sudah meratifikasi Nuclear Weapon Non-Proliferation Treaty, jadi sehingga tidak ada alasan untuk Indonesia merencanakan membuat senjata nuklir sekalipun kita bercita-cita besar ingin membangun PLTN. Nah ini, jadi kita tidak bisa untuk membangun senjata berbasis nuklir karena bertentangan dengan konstitusi kita, di mana di dalam pembukaan UUD 45 kan kita ketahui ada ketentuan pedoman untuk Indonesia yang baru merdeka ini ikut aktif mendorong tercapainya perdamaian dunia, bukan peperangan, bukan persenjataan nuklir, bukan, tetapi perdamaian dunia. Ini dibuktikan antara lain kita menjadi pelopor terbentuknya gerakan non-blok. Lalu kita berhasil melakukan konferensi Asia Afrika, ya, yang tidak pro Barat, tidak pro Timur, tidak pro Amerika, tidak pro Rusia. Itu. Ini. Jadi sejarah untuk bisa Indonesia mempunyai nuklir ini panjang. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Israel. Meskipun mimpi sudah dimulai sejak tahun 1950-an, sudah ada undang-undangnya, ya, kemauan politik diwujudkan dalam undang-undang ketenagaan nukliran, ya, seperti itu. Tapi sampai detik ini belum ada itu PLTN itu, ya. Dari Presiden RI pertama dicita-citakan sudah ada dibangun reaktor risetnya, sebelumnya sudah dibuka pendidikan jurusan-jurusan teknik nuklir di berbagai universiti, di ITB, di UGM, dan seterusnya. Dari segi SDM-nya dipersiapkan, kelembagaannya disiapkan, ya, Badan Tenaga Atom Nasional dibentuk, ya, Badan Tenaga Nuklir Nasional dibentuk, Bapeten juga dibentuk, kemudian, ya, sudah ada semua. Jadi undang-undangnya sudah ada, tenaga kerja, ahli-ahlinya sudah dicetak, ya. Tetapi sampai dengan sekarang, sampai kita ngomong sekarang di forum ini belum ada. Dari presiden pertama sampai presiden ketujuh sekarang ini, Presiden Jokowi ini presiden ketujuh loh ini. Berapa 1 atau 2 tahun lagi akan selesai tahun 2024. Enggak juga terbangun. Nah ini fakta, ya. Nah padahal, ya, satu, yang namanya teknologi PLTN yang sangat ditakuti perkataan nuklirnya itu oleh berbagai pihak, ya. PLTN ini teknologinya sudah maju besar, banyak masih terbayang-bayang, ya, generasi-generasi tua yang masih ketakutan dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, generasi berikutnya ketakutan dengan kecelakaan PLTN di Chernobyl, di Fukushima, dan seterusnya, masih terngiang-ngiang di benak mereka, ya. Nah ini yang harus kita hadapi, antara lain dialog-dialog seperti ini kita butuhkan untuk memberikan
sosialisasi kepada masyarakat, ya, sebab yang anti nuklir ini nggak sembarangan orang. Banyak orang terpelajar, banyak orang jadi dosen, banyak NGO dan seterusnya. Tapi begini, mengharap semua orang setuju kepada PLTN mustahil. Mustahil. Jalan terus ini, cita-cita Bung Karno untuk membangun PLTN harus jalan terus. Karena saya katakan tadi, teknologi PLTN sekarang ini sudah sangat maju, menjamin tidak akan terjadi lagi kecelakaan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Itu PLTN-nya. Dan ingat, sejak adanya Paris Agreement, dan itu Paris Agreement on Climate Change ini sudah kita ratifikasi. Saya masih ingat, saya masih di Komisi 7 waktu itu, ketika pemerintah diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Siti Nurbaya, dengan kami di Komisi 7 bersepakat, ya, meratifikasi Paris Agreement on Climate Change ini menjadi undang-undang, nomor 16 tahun 2006, ya. Jadi sudah diundangkan Paris Agreement on Climate Change di Indonesia ini, yang juga dampak dari perubahan iklim ini sudah nyata, bukan omong kosong, bukan hoax. Perubahan iklim di seluruh dunia ini sudah nyata ini. Memang prosesnya panjang sejak revolusi industri 1 abad lebih yang lalu, mulai menggunakan batu bara. Prosesnya panjang. Penggunaan energi fosil ini yang berakibat kepada kenaikan suhu bumi. Ya, tiap hari kita dengar di TV ada banjir besar, ya, kenaikan permukaan air laut di pantai utara Pulau Jawa, di Semarang itu, di Jakarta, itu terjadi, ya, dan sudah nyata. Jadi ini tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana energi kita ke depan ini bisa menuju yang net zero, terutama dalam periode masa transisi energi ini, di mana kita harus mengurangi secara bertahap tentunya energi fosil ini, wabil khusus ke listrik ini PLT batu bara. Ya, batu bara ini yang sekarang oversupply, sekali kebijakan 35.000 megawatt. 35.000 megawatt itu banyak itu. Ini menyebabkan pembangunan energi bersih yang berasal dari energi terbarukan, renewable energy, maupun energi baru, ya, energi terbarukan, ET maupun energi baru, EB sama ET, menjadi salah satu penghambatnya itu. Dan tadi adanya ketentuan Dewan Energi Nasional yang menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir. Bahkan tadi dijelaskan penafsirannya yang baru. Apapun penafsirannya sudah kandung bahwa di dalam benak banyak pihak nuklir ini adalah opsi terakhir. NGO itu merasa menang. Memenangkan perjuangannya untuk menggagalkan pembangunan PLTN di Indonesia itu yang terjadi ini. Nah, ini yang harus kita rubah ini agar bangsa kita rasional. Ya, rasional berpikir bahwa tahun 50-an sampai dengan sebelum Paris Agreement, kalau boleh kita katakan, itu era di mana era persenjataan nuklir, adu persenjataan nuklir, ya. Nah, sekarang eranya adalah era bersaing untuk energi bersih, ya. Semua negara sekarang sudah setuju dengan Paris Agreement on Climate Change, dan kita sudah wujudkan dalam undang-undang yang harus dilaksanakan. Nah, ini bagaimana melaksanakannya? Pakailah rasionalitas, ya, bahwa kita dukung semua energi bersih, energi terbarukan maupun energi baru, wabil khusus nuklir ini. Dan harus kita lihat, ada kelebihan, ada kekurangannya, ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Energi terbarukan itu disebut energi yang
intermittent. Tenaga surya, tenaga matahari itu ndekne bau, ora iso nyala 24 jam. Ya, siang hari bisa menghasilkan listrik. Begitu hujan, bendung, tenaga surya bobo, tinduk dia istirahat, dipaksa ora iso, ndekne bau, dipaksa. Tenaga angin, kalau anginnya bertiup, listrik bersih dihasilkan. Kalau anginnya hilang, setrumnya hilang, telang. Itu fakta. Ini namanya intermittent. Kita dukung itu, energi bersih dari terbarukan ini, ya. Tetapi ada peruntukannya nanti dalam perencanaan untuk dalam masa transisi energi ini. Nah sekarang kita bicara tentang nuklir, ini bukan berlebih-lebihan, ini scientific, fakta bahwa energi nuklir itu non-intermittent, iso nyolo, bisa nyala 24 jam non-stop listriknya. Catat ini, bisa nyala 24 jam. Masih 5 menit? Wala. 5 menit lagi. Oke. Jadi yang intermittent ini kita dukung karena bersih, gratis dari alam, energi surya, energi angin dan lain-lain. Tetapi dia ada kelemahan fatal. Tidak bisa nyala 24 jam. Ini menimbulkan biaya. Harus dibeli, harus diadakan storage, tempat nyimpen listrik stromnya dulu. Sekian bilion miliar kilowatt hour misalnya itu mau disimpan dulu di storage-nya. Ini biaya. Untuk disambung ke listrik PLN, ke grid transmisinya PLN, mahal lagi karena dia harus ada kepastian menjamin untuk bisa stabil, harus ada pembangkit listrik bantuan, begitu. Itu menciptakan biaya besar. Memang mataharinya, sinar matahari dari alam tidak bayar, tapi setelah jadi strom itu menimbulkan biaya besar. Nah, lebih cocok untuk di rumah, di kantor-kantor yang tidak kerja 24 jam. Cocok itu. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan ini objektif saja, scientific saja. Yang tidak mengada-ada. Nuklir itu 24 jam. Ya, sekarang generasi keempat itu lebih cepat selesai bangunnya. Kalau generasi 1, 2 itu bisa 8 tahun membangunnya itu. Nah sekarang ini cuma bulan selesai. Dan ongkos, biaya produksi listriknya sudah jauh lebih murah. Keamanannya jauh lebih aman. Terjamin tidak akan lagi muncul kecelakaan seperti Chernobyl, seperti Fukushima. Ini mau kurang apa lagi? Ya, makanya mari kita sadarkan diri kita masing-masing, teman tetangga, termasuk pemerintah sendiri, ya. Mbok seyogyanya, ya, nuklir itu segera dibangun. Ini wajib hukumnya secara rasional, ya. Untuk apa? Agar masa transisi energi itu tidak butuh biaya besar. Ya, agar proses penggantian energi yang kotor dengan energi yang bersih ini berjalan dengan mulus, dengan aman, dengan biaya yang lebih murah. Sehingga apa? Listrik yang 24 jam ini bisa mendorong pertumbuhan industrialisasi, baik skala rumah tangga, skala UMKM, skala kecil, skala menengah, skala besar. Akan muncul yang bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berupa kegiatan industri, kegiatan bisnis yang bekerja 24 jam itu dapat menciptakan nilai tambah untuk mempertinggi GDP, ya, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat karena industri-industri, terutama industri yang butuh listrik yang non-stop 24 jam itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lebih bagus kalau dibarengi dengan pembenahan, pelurusan, pengelolaan sumber daya alam
di Republik ini sesuai acuan pasal 33 UUD 45 bahwa kekayaan yang ada di perut bumi itu dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Ini banyak pengelolaan sumber daya alam di perut bumi belum sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Ya. Nah, yang disebut sesuai dengan UUD 45 itu, kekayaan itu harus dikuasai negara. Negara membutuhkan perusahaan negara untuk menguasai itu. Negara membutuhkan perusahaan negara. Bukan diserahkan ke pemerintah untuk membangun industri migas, bukan. Pemerintah tidak bisa berbisnis. Jadi pemerintah harus membentuk perusahaan negara yang diberi kuasa pertambangan namanya. Kalau di bidang migas, perusahaan pertambangan di bidang migas. Di bidang batu bara, perusahaan pertambangan di bidang batu bara. Di bidang mineral, perusahaan pertambangan di bidang mineral yang diberi kuasa pertambangan oleh undang-undang. Dengan kuasa pertambangan, perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan ini memanggil investor yang bawa duit sendiri, risiko sendiri, kalau tidak ketemu rugi sendiri gitu. Sehingga harus dipermudah. Dipermudah dalam bentuk semua izinnya diurus oleh perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan sebagai penandatangan kontrak bagi hasil. Bagi hasilnya harus menjamin penerimaan negara harus lebih besar dari penerimaan keuntungan bersih mereka. Itu wujud nyata dari pasal 33 UUD 45 yang sudah dipraktikkan di sektor migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 PRP 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71. Negara membentuk Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan di bidang migas, mengundang investor asing, ya. Mereka bawa duit sendiri, teknologi sendiri, izin usaha yang diperlukan diurus oleh Pertamina sebagai penandatangan kontrak bagi hasil. Bagi hasilnya standarnya 65 negara, 35% investor. Keuntungan bersih itu. Ya, jalan itu di perminyakan nasional, investor rame-rame masuk ke Indonesia, ya, baik dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang. Dalam tempo 3 tahun, penemuan cadangan baru setiap minggu terjadi. Produksi minyak naik dari 200.000 barrel per hari menjadi 1,7 juta barrel per hari. Karena sistemnya dipermudah, nggak berbelit-belit. Makanya kita ingin memanggil investor nuklir ini, jangan ciptakan sistem yang berbelit-belit. Harus simpel. Cukuplah sektor migas menjadi korban dari sistem yang berbelit-belit, simpel, ya. Yang melanggar konstitusi pula. Undang-undang migas itu melanggar konstitusi pula. Tapi dilus-lus sampai sekarang masih jalan itu, masih dipakai. Maaf Pak Kuturbi, waktunya sudah habis. 1 menit lagi boleh? 1 menit lagi? 1 menit lagi? Ya, silakan. 1 menit lagi. Jadi cukup sektor migas yang menjadi korban dengan sistem yang berbeda. Maka dalam implementasi nanti undang-undang EBET yang akan disahkan oleh Pak Ketua kita, Pak Sugeng ini di Komisi 7, ya, implementasinya nanti diupayakan untuk sesederhana mungkin. Nah, sudah dimulai dengan cara Bapeten sebagai lembaga yang paling vital. Industri nuklir ini sudah berpisah dengan BRIN, tidak bergabung dengan BRIN dan tidak di bawah Kementerian ESDM, di bawah Kementerian KLHK. Ini sudah jalan bagus menuju sistem yang lebih simpel sehingga nanti investor nuklir itu bisa banyak masuk, termasuk dari dalam negeri, mungkin saja dari PLN, dari Pertamina sudah bangun PLTN begitu, di samping yang sudah ada dari Amerika Pak Torkon ini, mungkin dari suatu saat dari Rusia juga akan masuk, dipermudah gitu syaratnya karena kita mewajibkan PLTN itu wajib dibangun sekarang di Indonesia itu. Demi kepentingan bangsa dan negara, ini eranya era berlomba di bidang energi bersih, bukan era berlomba untuk memperkuat persenjataan nuklir, bukan eranya lagi nuklir dipakai untuk membunuh umat manusia, bukan. Itu untuk mensejahterakan umat manusia termasuk Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena bisa mendorong industrialisasi dengan listrik murah nyala 24 jam sehingga pabrik-pabrik itu bisa memproduksikan sesuatu dalam tempo 24 jam. Ini yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mudah-mudahan kita menjadi negara maju tahun 2045. Semoga nuklir bisa segera dibangun di Indonesia. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa segera, ya, bagaimana berinisiatif, tidak tahu secaranya sehingga menjadi. Kalau tidak, kita harap Presiden ke-8
harus wajib membangun PLTN di Republik Indonesia. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kutubi.